Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori elaboration likelihood model ya. Jadi sebenarnya sering disebut dengan ELM saja tanpa menyebut kata teori seperti itu. Nah, teori ini seperti di dalam teori kognitif disonan teori, social learning teori yang pernah kita pelajari adalah teori komunikasi sebenarnya dalam ranah atau lebih sangat bersinggungan dengan kajian psikologi gitu ya. Kita tahu bahwa ilmu komunikasi itu adalah interdisipliner, maka bersinggungan atau cross cutting dengan kajian-kajian ilmu lain atau termasuk bahkan mengambil kajian ilmu lain salah satu sangat memungkinkan sekali begitu ya. Jadi elaboration likelihood model itu masuk kita sebutnya sebagai teori komunikasi, tapi sebenarnya lebih banyak atau bagian dari teori-teori psikologi gitu ya. Ada social judgment teori, ada cognitive dissonance teori, social learning teori. Nah, di sini adalah elaboration likelihood model seperti itu. Nah, asumsinya apa? Bahwa sikap dan perilaku itu dapat diubah walaupun mungkin sulit. Nah, kemudian juga sikap dan perilaku itu juga dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh kemampuan mempengaruhi dari persuader atau orang yang berbicara, orang yang ingin mempengaruhi. Dan juga terpengaruh dari pesan komunikasi. Oleh karena itu, maka elaboration likelihood model itu sangat dekat sekali atau sering disebut masuk ketika kita bicara tentang komunikasi persuasi, itu adalah bagian dari salah satunya adalah ketika kita membahas elaboration likelihood model ya. Sekali lagi kita singkat ELM. Nah, next kita kemudian menuju kepada siapa sih sebenarnya penggagas dari teori atau ELM ya, elaboration likelihood model ini, yaitu yaitu Richard Petty dan kemudian juga John Cacioppo. Nah, ini adalah dua penggagas dari teori atau munculnya elaboration likelihood model, tentu berawal dari riset-riset yang dilakukan oleh mereka seperti itu ya, karena munculnya sebuah teori itu pasti berangkat dari riset-riset yang sudah dilakukan seperti itu. Nah, sekarang kita pada apa sih sebenarnya ELM atau elaboration likelihood model seperti itu. Nah, saya sudah sampaikan tadi ya bahwa ELM atau elaboration likelihood model itu sering dikaitkan dengan komunikasi persuasi ya, karena memang konsep teori ini berawal atau menganalisis bagaimana mempersuasi orang gitu ya, sehingga dia itu berubah sikap, perilakunya, kognisinya itu, maka kemudian itu berada dalam ranah komunikasi persuasif. Nah, secara khusus ELM ini adalah apa sih ya? Teori ini memfokuskan ya pada terciptanya komunikasi persuasif. Nah, di sini melihat pada kekuatan sikap dan perilaku yang dihasilkan dari proses komunikasi tersebut. Nah, konsep yang sangat terkenal dari teori ELM ini adalah seringkali disebut sebagai dual process model of persuasion. Proses model, kenapa disebut dual? Karena terdiri dari dua kategori, yaitu disebut sebagai central route dan peripheral route atau rute sentral atau berada terpusat dan juga pada pinggir ya, atau rute periferal seperti itu. Itu dua konsep yang dikemukakan oleh kedua tokoh yang sudah saya sebutkan tadi seperti itu. Nah, kita masih untuk memperjelas tentang apa itu ELM, di sini sekali lagi teori ini memberikan kerangka kerja untuk kemudian mengatur, mengkategorikan, dan juga memahami proses dasar yang mendasari efektivitas komunikasi persuasif secara umum ya. Sekali lagi tadi lewat dengan dua kategori sentral dan periferal tadi seperti itu ya. Nah, studi ini karena tadi bersinggungan dengan psikologi, maka
ini menjadi bagian fokus dari psikologi sosial ya, seperti itu. Nah, saya sudah menjelaskan ya sebelumnya kenapa orang-orang komunikasi itu penting juga belajar tentang psikologi, termasuk dalamnya adalah psikologi sosial ya, karena ketika kita membangun komunikasi, apalagi ketika kita mempersuasi orang, apakah orang itu kemudian menjadi paham, apakah orang itu menjadi berubah sikapnya atau berubah attitude-nya atau perilakunya, maka apa namanya elemen-elemen psikologi itu menjadi sangat penting, termasuk dalam hal ini juga dalam teori ELM gitu ya. Nah, ini di ELM ini jadi saya sudah menjelaskan tadi, pertama terkait dengan ini, merangkum dari yang sudah saya sampaikan tadi, apa itu ELM konsep, yaitu terkait dengan komunikasi persuasi, kemudian menjelaskan tentang perubahan sikap. Sikap di sini tentu saja juga perubahan perilaku seperti itu juga ya, tapi terutama di sini pada fokus pada perubahan sikap ya. Nah, dua hal yang dibahas di sini adalah itu tadi, terdiri dari central road dan peripheral road. Nah, yuk kita lihat apakah itu yang dimaksud dengan central road dan peripheral roads gitu ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, dua penemu atau yang pencetus teori ini ya, Petian Cacioppo, saya mengambilnya dari Griffin, teman-teman saya sudah memberikan ya bukunya Griffin ini ya, ada beberapa literatur yang bisa Anda baca, baik Griffin, kemudian Richard West, kemudian Little John, itu Anda bisa membaca. Nah, ini sekali lagi menjelaskan mengenai perubahan sikap ya, perubahan sikap. Jadi kalau di dalam kajian-kajian itu meskipun disebut sebagai attitude tadi ya, misalnya bicara tentang theory of attitude, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada tiga elemen tadi, kognitif, afektif, dan konatif. Konatif itu terkait dengan behavior gitu ya, di mana itu menggunakan dua rute. Nah, sekali lagi rute sentral. Nah, rute sentral itu terkait dengan argumentasi-argumentasi dan pikiran-pikiran logis dan kritis ya. Artinya orang itu apakah dia akan menerima pesan, mengubah perilakunya, mengubah sikapnya, itu baik kognitif kah atau afektif maupun konatif, itu tergantung dari apa namanya, kualitas argumen yang disampaikan oleh komunikator seperti itu. Jadi orang-orang yang berada dalam pemikiran dia rute sentral ini, biasanya orang itu kritis, biasanya dia akan melihat pesan itu dengan penuh pertimbangan, apakah itu bermanfaat atau tidak bermanfaat seperti itu. Tetapi sebaliknya kalau rute periferal itu hanya mengandalkan petunjuk-petunjuk ya, petunjuk-petunjuk seperti lebih pada hal-hal yang misalnya emosional. Emosional itu bukan berarti marah gitu ya, tetapi emosional itu hal-hal yang mengarah pada perilaku, mengarah kepada kesan, misalnya senang, gembira, kemudian apa namanya, emosi-emosi yang bisa jadi apa ya, dia kemudian menjadi apa ya tadi, senang, gembira seperti itu ya, itu lebih pada kajian-kajian emosional, tapi bukan mengandalkan pada logika-logika ketika dia itu mengubah sikap atau perilaku itu. Kalau di periferi bukan berdasarkan pada argumentasi pesan, tapi pada karena misalnya, oh itu satu daerah dengan saya ya, oh karena misalnya secara emosional saya dekat, saya sudah kenal dengan dia, yang nggak enak ya. Jadi lebih pada hal-hal seperti itu ya, sehingga memungkinkan si penerima atau audiens itu atau penerima pesan itu mengambil keputusan secara cepat, tidak perlu memikirkan secara panjang lebar dan apa argumentasi-argumentasi yang digunakan seperti itu. Nah, kalau kita melihat pada Griffin, teman-teman, ini akan kita lihat gitu ya, bahwa disebut sebagai bahwa ini masuk sekali lagi komunikasi persuasif ya, yang kemudian memotivasi ya orang-orang untuk kemudian memproses. Kalau dia itu tidak memproses pesan-pesan itu, tapi langsung dengan cepat mengambil keputusan, setuju, mengubah sikap, maka biasanya dia adalah itu sebenarnya lebih cocok dia nanti ini apa petunjuk atau kaitan dengan periferal, atau sebenarnya apa ya
yang mendorong dia seperti itu. Misalnya dia bicara misalnya kalau speaker itu punya kredibilitas yang baik, nggak perlu berpikir panjang apakah sebenarnya apa yang diomongkan oleh pembicara itu baik atau apa namanya logis atau tidak, tapi dia sudah melihat bahwa oh dia pembicaranya itu kalau dia yang bicara oke lah gitu ya. Nah itu adalah sebenarnya berada dalam ranah periferal gitu ya. Kemudian juga reaction of others karena mungkin oh anggota temennya, peer groupnya seperti itu, maka dia kemudian ikut seperti tanpa mempertimbangkan sebenarnya berpikir jauh-jauh pesannya seperti apa itu atau tidak ya. Kemudian external reward, kemudian dia misalnya mendapatkan penghargaan atas perilaku atau sikap kalau dia melakukan itu. Itu bagian dari apa adalah periferal seperti itu. Nah, tetapi ya gitu ya, tetapi kalau kemudian dia memotivasi pesan-pesan itu, kemudian dia dapat memprosesnya, ini berarti eh, dia punya apa namanya? Dia tidak distraction ya, tidak distraction tiba-tiba kita aduh distraction, bilik ke sana, bilik enggak, pikiran kita tuh bercabang kemana-mana kan gitu ya. Atau dia sufficient knowledge, dia punya informasi-informasi yang cukup. Maka kalau dia punya informasi-informasi yang cukup, dua ini pun dia bisa mengarah kepada periferal atau juga kepada apa namanya pada sentral seperti itu ya. Maka kemudian bagaimana dia apa tipe-tipe cognitive processing atau bagaimana ini apa tipe-tipenya itu bisa seperti ini misalnya dia bagaimana kita melihat apakah argumentasi dia cukup berkualitas atau tidak seperti itu ya. Nah, kemudian akan mendorong pada perubahan sikap yang sangat positif ya, terutama untuk kasus-kasus yang kasus-kasus yang menyenangkan seperti itu. Nah, tetapi kalau sebenarnya dia sudah berpikir, jadi bisa jadi dia menolak atau menerima, berubah atau tidak berubah, melihat apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat seperti itu. Nah, kalau kemudian dia apa namanya di sini periferal, maka kemudian sebenarnya dia itu juga perubahan attitude-nya itu lemah. Karena apa? Kenapa dikatakan lemah? Ya karena hanya mungkin saat itu juga. Besok ke depan bisa jadi perubahan perilakunya berbeda, sikapnya berbeda. Vulnerable, rentan, artinya rentan itu ya bisa mudah terombang-ambing. Kalau sekarang mengambil keputusan itu, besok lagi tidak, seperti itu. Itu dan seringkali tidak bisa diprediksi sebenarnya perilaku ke depan dia seperti apa. Karena itu tadi lebih pada tertarik pada karena cara-cara berpikir dia adalah periferal. Ini nggak masalah, tapi kita sebagai orang komunikasi memang harus memahami ada audiens atau kelompok audiens yang cara berpikirnya adalah periferal dan ada kelompok audiens yang berpikirnya adalah sentral. Nah, pemahaman kita terhadap dua hal itu akan membawa kita bagaimana cara kita membangun komunikasi persuasif gitu ya teman-teman semua. Nah, ini tuh udah ya. Jadi kalau pesan persuasif itu kalau high itu adalah sentral, low itu adalah periferal. Nah, seringkali gitu ya. Ini intinya pada gini. Apakah informasi ini bermanfaat ya? Logik enggak, rasional tidak gitu ya. Nah, tetapi itu pun juga akan tergantung pada sekali lagi kualitas argumentasi kita ya. Nah, kalau kualitas argumentasi kita kemudian itu dianggap wah logis, wah itu sangat rasional. Orang kemudian mau mungkin dia merasa bermanfaat, mau berubah sikapnya gitu. Tetapi kalau orang-orang dalam kategori ini ya dia seringkali adalah ya cepat saja mengambil keputusan gitu, random gitu. Dia seringkali mengidentifikasi diri dengan narasumbernya misalnya siapa tadi yang berbicara, maka eh, apa namanya komunikator, kredibilitas komunikator penting di sini ya. Ya, kredibilitas komunikator penting itu ya misalnya Anda kalau membuat iklan atau mau kampanye politik seperti kemarin Anda mau lihat siapa yang harus Anda jadikan komunikator di sini seperti itu ya. Nah, access feeling. Jadi lebih banyak menggunakan perasaan. Aduh nggak enak dia tetanggaku, aduh nggak enak sesama suku, aduh nggak enak dia pernah membantu aku. Nah, lebih pada perasaan-perasaan seperti itu. Kalau keputusan diambil dengan menggunakan periferal seperti itu ya. Oleh karena itu sangat tergantung kepada ya bagaimana apa namanya itu ya model-model persuasif yang digunakan seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi
Sudah ya, saya kira tadi ini bagaimana menggambarkan bahwa konsep dasar ILM tadi menggambarkan bagaimana konsep atau sikap terbentuk dan bagaimana perubahannya seperti itu tadi. Nah, ini juga ya, ini saya kira tadi saya bahwa ini sekali lagi ini adalah komunikasi persuasif. Saya mungkin perlu mengulangi kembali gitu ya, bahwa teori ini memproses sebuah pesan persuasif ya. Persuasif itu ya tidak dengan paksaan ya. Kalau paksaan kan koersif ya. Kalau persuasif adalah dengan cara apa namanya? Dengan cara bagaimana argumentasi kita, bagaimana komunikasi-komunikasi dengan tadi misalnya excessive feeling itu kita gunakan seperti itu ya. Jadi bahwa ada orang itu yang melihat argumentasi-argumentasi secara logis, tapi ada juga orang-orang yang tidak seperti itu ketika dia mau mengubah perilakunya atau mengubah sikapnya. Ini tadi ya. Nah, di sini teman-teman, jadi ketika ya tadi sekali lagi kalau central root itu termasuk ketika dia mengelaborasi pesan-pesan itu termasuk bagian hide. Kalau dia tidak perlu mengelaborasi pesan-pesan itu low, bagaimana dia mengelaborasi adalah low, maka dia adalah peripheral root seperti itu ya. Jadi itu akan tergantung pada ini motivasi dan juga kemampuannya ya, motivasi dan kemampuannya. Ayo kita lihat kembali ini ya. Nah, ini. Jadi pilihan rootnya gitu ya, itu akan sangat tergantung pada orang-orang yang memiliki motivasi ya, opportunity itu kesempatan, kemudian ability itu kemampuan untuk memproses pesan, maka mereka itu akan kritis dalam memahami informasi atau pesan persuasi. Nah, inilah sebenarnya dia masuk pada central root ya, karena rute ini akan menghasilkan sikap yang cenderung permanen, tidak mudah diubah gitu ya. Beda ya. Kalau misalnya tadi dia berada pada dia nggak high elaboration tapi low elaboration seperti itu, dia tidak perlu memproses pesan-pesan secara kritis, itu juga akan dia sebenarnya ada pada periferi gitu ya. Nah, pada orang-orang yang tidak memiliki tidak kemudian melihat motivasi, opportunity, ability tadi ya, kemampuan tadi, maka akan lebih memilih faktor non pesan yang akan membantunya mengambil sikap. Non pesan tadi ya itu tadi feeling tadi, perasaan seperti itu. Maka kemudian tadi melihat artisnya, dia ini artisku, ya udah nggak usah bicara apa-apa, dia udah senang seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian secara khusus kita lihat motivasi dalam elaboration likelihood model gitu ya. Kalau kita membaca bukunya Little John, dia menjelaskan bahwa motivasi itu akan tergantung pada 3 hal, yaitu keterlibatan atau relevansi personal dengan topik. Nah, kalau kita merasa bahwa topik yang diomongkan ke kita, yang disampaikan kepada kita, pesannya itu tidak berhubungan langsung dengan kita, tidak punya relevansi langsung dengan kebutuhan kita, maka kita tidak akan berpikir menggunakan logik ya, tidak akan kritis seperti itu. Kemudian juga perbedaan pendapat. Seseorang akan cenderung memikirkan pendapat dari beragam sumber ya, ketika mendengar beberapa orang membicarakan sebuah isu. Kayak apa ya gitu ya. Ini perlu dilihat kembali. Dan kemudian juga kecenderungan pribadi terhadap cara berpikir kritis ya, karena kalau dia itu orang yang terbiasa berpikir kritis, maka kemudian dia akan berada dalam rute sentral itu tadi. Anda perlu lihat kalau nanti Anda membuat komunikasi persuasif, lihat orang-orang ini seperti apa gitu ya. Nah, pilihan root tadi ya, pilihan root sentral maupun peripheral tadi, kalau di dalam root sentral ini ya akan menghasilkan 2 kemungkinan. Apakah audiens itu menilai komunikasi persuasif itu menguntungkan atau tidak? Jika menguntungkan akan direspon positif, dan jika merugikan akan direspon negatif. Nah, tetapi pada rute periferal dia tidak perlu, bahwa perubahan sikap itu tidak perlu, tidak membutuhkan gimana ya informasinya, kita mengevaluasi itu informasinya benar atau enggak ya, logik atau enggak ya, dia enggak ya, yang disajikan oleh media atau sumber lainnya itu dia tidak perlu mengevaluasi informasi atau pesan tersebut. Cara memproses informasinya pun juga rendah, sehingga dengan cepat dia bisa mengubah sikap seperti itu ya. Jadi itulah antara rute sentral dan rute periferi ya.
Nah, karakteristiknya rute tersebut, kalau rute sentral itu lebih stabil dan lebih berjangka panjang tentu saja, tidak mudah dipengaruhi dan konsisten. Tetapi kalau periferal itu cukup kuat dalam jangka pendek, artinya hanya jangka pendek saja. Perasaan dapat berubah-ubah ya, dia bisa berubah-ubah seperti itu, dan rute itu juga lemah. Rute ini juga lemah karena sekali lagi karena tidak bertahan lama, karena dia hanya tertarik mungkin sesaat seperti itu, dan dia karena tidak menggunakan logika-logika. Nah, itulah pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Peti tadi ya dan Kak Cipiano itu tadi. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, sekali lagi kalau rute sentral itu dipakai ketika penerima secara aktif memproses informasi dan terbujuk oleh rasionalitas argumen. Tetapi kalau rute periferal itu ketika penerima atau audiens atau penonton bisa jadi tidak mencurahkan energi kognitif atau dia tidak mengevaluasi argumentasi ya, tapi lebih kepada tadi isyarat-isyarat dari eksternal tadi ya. Seperti tadi kredibilitas narasumbernya oke atau enggak ya kan. Kalau dia udah kalau udah bicara dokter dia percaya misalnya gitu. Gaya dan formatnya mungkin ada musiknya, ada audiovisualnya, settingnya seperti itu, dan juga suasana hati penerima harus dilihat juga. Kalau kita sedang melakukan komunikasi persuasif, audiens kita sedang seperti apa suasana hatinya, itu juga akan mempengaruhi bagaimana ketika audiens itu berada pada rute periferal gitu ya teman-teman. Nah, ini contoh nih sedikit ya. Tadi kan ada 3 ya, tadi motivation and ability and opportunity tadi ya. Nah, ini melihat pada isyarat-isyarat itu ya, ketika dia seorang memberi mobil gitu ya. Nah, kalau dia itu adalah memberi mobil, nah kita tinggal pada siapa yang akan customer seperti apa yang akan Anda tuju gitu ya. Kalau customer itu biasanya dia tidak mau berpikir panjang, maka kemudian Anda bisa menggunakan ini. Makanya seringkali Anda gini ya, kenapa sih kok tiba-tiba nggak ada hubungan antara mobil dengan gadis berbagai baju merah? Ya karena dia menggunakan teori-teori atau konsep-konsep dengan peripheral root tadi. Kan seperti itu. Beda kalau misalnya yang orang-orang yang thinking logical, misalnya ini akan bicara tentang mesinnya, bicara tentang kecepatannya, seperti itu teman-teman. Ya, bicara tentang usefulnya, kegunaannya, lebih pada seperti itu. Ini contoh, kalau kita semua akan menggunakan teori-teori ini misalnya dalam praktek-praktek marketing misalnya seperti itu, ya. Nah, kita akan melihat juga bahwa kekuatan komunikasi persuasif tadi, ya kekuatan komunikasi persuasif tadi, teman-teman semua, itu tadi kan kalau sentral itu kan mengandalkan pada logika-logika dan juga dia mengandalkan pada argumentasi yang logis ya. Maka kemudian kita melihat bahwa apakah argumentasi kita cukup kuat atau tidak ya? Kalau argumentasi kita itu kuat atau strong argumen, ini akan menciptakan respon positif di dalam pikiran penerima sehingga akan terjadi perubahan sikap. Sikap tadi ya bisa kognitif, bisa afektif, bisa konatif seperti itu ya, dan akan mengubah perilaku jangka panjang, ya kan? Nah, tetapi kalau argumentasi kita biasa-biasa saja seperti itu, maka tentu hal ini akan kurang mendorong pada terjadinya perubahan sikap seperti itu ya. Nah, maka salah satu dampaknya nanti penerima pesan atau audiens itu akan berubah ke periferal seperti itu. Nah, kalau weak argumen akan menghasilkan respon kognisi negatif di penerima. Argumentasi kita nggak kuat ya. Tadi kan akan ada 2 ya. Responnya tadi bisa positif atau negatif kan seperti itu. Nah, kalau argumentasi kita nggak kuat itu atau merasa tidak butuh dengan informasi itu, maka responnya juga akan negatif seperti itu. Nah, ini penting. Kita oleh karena itu menjadi penting di dalam central root itu kita harus membuat argumentasi-argumentasi yang kuat. Sehingga harapannya apa? Responnya akan positif dan mengubah attitude. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, kalau di dalam faktor periferal, faktor mempengaruhi dalam pemrosesan periferal, kita sebagai orang-orang komunikasi yang akan belajar komunikasi persuasi penting. Misalnya otorite ya, otorite. Kalau yang berbicara itu orang yang punya otoritas misalnya, ya misalnya kepala Anda atau bos Anda, misalnya gitu Anda, ya udah
akan langsung menerima, mengiyakan misalnya seperti itu ya. Atau misalnya berbicara tentang kesehatan, tapi yang punya otoritas siapa? Adalah tenaga kesehatan. Berbicara tentang kriminalitas, yang akan berbicara mungkin ini adalah kepolisian. Nah itu kalau dia punya otoritas, punya kewenangan seperti itu. Komitmen, ya ini komitmen juga ya. Kalau orang atau ininya dia apa fakta pengaruh dalam perusahaan periferal, orang itu biasanya juga kalau dia punya komitmen yang tinggi atas misalnya nggak berpikir jauh, aku sudah punya komitmen bahwa aku harus berpartisipasi dalam perubahan iklim misalnya gitu, maka dia akan cepat sekali tanpa berpikir panjang langsung dia mengikuti apa yang kita sampaikan seperti itu. Kemudian juga ada faktor kontras seperti itu. Kita sering menyampaikan itu loh, kalau kamu nggak melakukan itu, maka nanti hasilnya seperti ini, gitu ya. Kan kita menceritakan sebaliknya, oleh karena itu kamu harus melakukan ini, gitu. Atau reciprocation, reciprocation tuh nggak enak, dia dulu pernah membantu saya, gitu kan? Nah, itu hubungan timbal balik seperti itu. Kemudian juga liking berdasarkan kesukaan. Kalau sudah suka orang ini, kalau sudah suka partai politik tertentu, dia akan mudah kita nggak usah perlu argumentasi panjang, dia akan memilih. Nah, ini juga banyak digunakan oleh komunikasi-komunikasi pemasaran politik ya, teman-teman seperti itu. Atau scarcity, scarcity itu misalnya scarcity itu langka ya, misalnya oke, kamu ini loh apa namanya harus segera membeli nih. Kalau tidak ini nanti 3 bulan lagi barangnya sudah tidak ada di pasaran. Nah itu bagian dari pendekatan-pendekatan scarcity. Atau social proof, banyak ternyata dia sudah berhasil nih, ya kan? Sudah berhasil orang itu, sudah berhasil orang ini. Maka seringkali ada juga dalam pendekatan-pendekatan orang-orang apa pemasaran atau mungkin komunikasi persuasif, orang menggunakan testimoni kan, orang yang sudah terbukti berhasil, ya, seperti itu. Itu kita harus paham atau harus memahami tentang beberapa faktor ini sehingga ketika kita akan membangun komunikasi persuasif, kita jadi tahu pendekatan mana yang akan kita gunakan ini. Ya, faktor mana yang kita perkuat, ya teman-teman semua. Nah, terakhir di dalam tahapan ELM, teman-teman nanti perlu melihat ya bahwa orang itu ya pertama itu mungkin dia akan mempertimbangkan sebuah pesan itu dan dipengaruhi oleh motivasinya, meskipun belum tentu ya seperti itu. Nah, kemudian dia akan mengevaluasi karakteristik pesan itu terutama kalau periferi ya, seperti itu. Juga kita perlu melihat tujuan pesan, apakah perubahan ya pesan-pesan itu akan menghasilkan perubahan yang langsung atau tidak langsung di dalam sikap pada audiens. Nah, kita perlu mengevaluasi kesesuaian antara elaborasi yang dilakukan elaborasi pesan itu, karakteristik pesan dan tujuan pesan ya, karena ini semua adalah komunikasi persuasif itu kan juga gimana kita mengolah pesan ya, bisa dalam bentuk argumentasi-argumentasi tadi atau bisa dalam bentuk tadi apa yang lebih pada emosional tadi seperti itu ya. Kemudian juga efektivitas pesan dan yang terakhir kita perlu mengevaluasi dari efektivitas pesan tadi. Ini teman-teman semua terkait dengan elaboration likelihood model. Jadi di dalam elaborasi likelihood model itu saya ingin membuat beberapa kesimpulan. Satu, bahwa ini lebih banyak pada sangat bersinggungan dengan kajian psikologi, yaitu khususnya psikologi sosial. Yang kedua, ini adalah berada dalam ranah komunikasi persuasif ya. Jadi bagaimana ketika seseorang ya tadi misalnya marketing itu juga kajian-kajian komunikasi persuasif seperti itu ya. Nah, baik itu misalnya mau social marketing, mau profit marketing, mau political marketing itu adalah juga kajian-kajian berada dalam komunikasi persuasif. Nah, kemudian yang ketiga bahwa teori ini ingin melihat bagaimana apa pemrosesan yang terjadi bahwa seseorang itu akan mengubah attitude-nya. Sekali lagi attitude tadi bisa kognitif dalam teori ini ya, bisa kognitif, bisa afektif, bisa konatif seperti itu atau behavior seperti itu. Dan salah satu konsep yang sangat terkenal di dalam teori ini adalah central root dan peripheral root, yaitu rute sentral dan rute periphery. Kemudian bahwa di dalam rute sentral tadi harus melihat pada seberapa kuat argumentasinya, apakah strong, netral atau weak, dan yang faktor-faktor yang mempengaruhi
bagaimana periferal atau root periferal tadi ya macam-macam ya, tadi bisa authority, kemudian bisa reciprocation seperti itu atau saling ya, kemudian juga bisa karena dia scarcity atau langka barangnya, itu pendekatan-pendekatan yang digunakan. Demikian teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, semoga paham ya tentang elaborasi likelihood model ini, dan akan membantu kita gitu ya, teori-teorinya akan membantu kita ketika kita melakukan komunikasi persuasif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.